Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ina dan Bu Rizka ya. Bu Rizka. Bu Rizka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah sehat. Ya oke Bu Ina, pada hari ini pada hari Selasa ya, saya akan melakukan pendampingan ibu di rumah ibu. Yang mana pendampingan pada kali ini saya bertindak sebagai pengamat saja atas coachingnya Bu Wina terhadap rekan sejawat yang telah dilakukan observasi kemarin ya Bu ya. Nah, nanti dalam hal ini yang mana video ini akan ditampilkan atau diunggah untuk modul aksi mata 2.3. Nah, dalam hal ini Bu Wina dan Bu Rizka melakukan coaching supervisi akademik yang telah dilakukan observasinya di dalam kelas ya Bu Wina. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada Bu Wina dan Bu Rizka. Dari saya cukup sekian. Kalian semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Martunas dan Bu pengajar praktik yang sudah hadir ke SMA 1 Tarimajaya dalam rangka pendampingan individu ke 5. Jadi saya langsung melakukan kegiatan. Siap. Rizka, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Rizka? Alhamdulillah. Oke, jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan supervisi pembelajaran, yaitu kegiatan pra-observasi serta kegiatan pasca observasi. Jadi di mana kegiatan kita hari ini tujuannya adalah mengukur sejauh mana kesiapan Bu Rizka Devi ketika nanti menjelang melakukan pembelajaran seperti itu. Begini Bu Rizka, saya ingin tahu materi yang nanti akan diajarkan kepada siswa itu materi tentang apa Bu? Kalau untuk minggu ini materi yang saya jadwalkan ya untuk kelas 12 itu adalah mengenai Indonesia pada masa era pemerintahan Soeharto. Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto ya? Soeharto. Oke, baik. Di kelas mana Bu? Di 12I. Di kelas 12I. Di 12I tujuan pembelajarannya apa Bu Rizka? Nah, kalau untuk tujuannya ini karena kan terbagi menjadi 3 submateri ya Bu ya. Kalau untuk yang minggu ini saya fokuskan anak-anak itu paham mengenai transisi perubahan dari Orde Lama menuju Orde Baru. Jadi dia tahu nih, oh gini loh perubahan dari masanya Soekarno kemudian beralih ke masanya Soeharto seperti itu. Jadi anak tahu perbedaannya ya, pada masa Soekarno gimana, pada masa Soeharto seperti apa? Ya, lebih tepatnya pas perubahannya sih Bu. Kan kalau kita kan perubahan pemilu tuh ya, cuma kan eranya Soekarno agak rumit gitu, karena kan ada beberapa kontra yang waktu masih belum selesai gitu kontroversinya. Jadi ada di tengah-tengah nih, antara Orde Lama dan Orde Baru di masa pemerintahan Soekarno dengan Soeharto. Kemudian Bu, saya ingin tahu area pengembangan apa sih yang ingin Ibu kembangkan, ingin Ibu capai di kelas 12I pada saat pembelajaran Indonesia dalam masa pemerintahan era Soeharto. Kalau area pengembangan sih kalau sejarah ya mungkin lebih ke kognitif ya Bu ya, pemahaman, analisis gitu. Intinya kalau sejarah itu kan anak bisa mengetahui nih gimana sih sejarah kita yang dulu, perubahannya seperti apa, sama nggak dengan era yang sekarang saat bergantinya Jokowi ke Prabowo. Ternyata nggak sedamai itu loh perpindahannya, bahkan pernah ada masa-masa kelam di mana kita tuh pergantian presiden seperti itu. Nah kemudian tujuannya memang ya supaya kita ingat loh sejarah itu seperti ini, karena memang sejak anak-anak kalau kamu nggak tahu sejarah ini, terus siapa yang akan meneruskan gitu, akan jadi apa negara kita, ini seperti itu. Jadi intinya mengajarkan anak supaya cinta pada sejarahnya. Gitu. Karena kan kalau nanti anak muda makin nggak tahu kan, negara apa ini, gimana dia terbentuknya nggak tahu sama sekali seperti itu. Saya sendiri pun juga kurang tahu tentang sejarah. Iya. Baik, kita lanjutkan Ibu. Saya ingin tahu strategi yang Ibu siapkan ketika pembelajaran di kelas 12 itu seperti apa Bu? Nah, kalau strateginya saya menggunakan ini Bu ya, Discovery Lab ini. Jadi memang hanya poin, tapi poin-poinnya saya buat itu dengan ada sedikit unsur numerasinya. Karena kan saat ini kan kita kan bukan dipaksa ya, bukan semacam dianjurkan ada unsur literasi dan numerasinya. Jadi di sini saya menambahkan beberapa diagram kayak gimana sih kepopulerannya Soekarno saat masa kepemimpinan terus saat peralihan. Ternyata
Soekarno itu dulu naik kan populernya gitu, grafiknya menaik. Cuma pas eranya apa tuh yang G30S dia menurun, justru malah Soeharto-nya yang menaik pamornya. Jadi saya menggunakan diagram garis. Nah, kemudian ada videonya itu berupa video saat ini demo di mana Tritura atau 3 aksi Tritura rakyat ini ingin supaya PKI dibubarkan. Nah itu ada videonya. Dan beberapa memang ada semacam teks seperti kayak percakapan. Percakapan ini misalkan Soeharto bilang harus dikabulkan nih Tritura. Kalau kata Soekarno, ya nggak bisa. Gimana dengan Nasakom yang sudah saya umumkan ke seluruh dunia? Seperti itu. Saya buat seperti itu strategi pembelajaran. Waduh, menarik banget Bu. Ada discovery learning, ada PPT-nya, terus anak diajarkan bagaimana menggunakan numerasinya, ada video demo Tritura dan ada teksnya, beraneka ragam. Ini apa persiapan yang Ibu lakukan strateginya. Terus Bu, media yang digunakan apa nih Bu? Nah medianya di sini saya pasti Infocus ya Bu ya. Kemudian saya juga menggunakan media di assessment-nya tuh kayak poin. Jadi benar-benar saya kasih tentang numerasi. Jadi mengecek nih, kan udah SMA ya, kemarin saya kayak penjumlahan itu kan hal yang biasa gitu untuk mereka. Jadi saya akan kasih beberapa semacam kayak kasus, dan itu kasus saya bagi di beberapa poin. Kasus 50 poin, 40 poin, 30 dan 20. Jadi anak bebas untuk memilih kasus manapun, intinya total poin yang harus mereka kumpulkan adalah 100 poin. Jadi bisa ada yang 2 soal karena cuma 50-50, ada yang 3 soal mungkin 40-40-20. Jadi saya bebaskan anak untuk memilih kasus yang ingin dia cari tahu lebih dalam. Seperti itu. Diferensiasi dapat. Kemudian Ibu, saya nanya bagaimana sih pelaksanaan harapan Ibu terhadap pelaksanaan observasi besok itu seperti apa? Harapan saya sih ya berjalan dengan lancar ya. Mungkin anak 12 ini bisa semakin aktif gitu kan. Memang saya sempat bilang nanti kalau misalkan ada guru masuk ya udah anggap aja kita kayak biasa, seperti jangan sampai karena ada guru lain masuk jadi kayak tekanan gitu. Wah, ada yang ngeliatin ini harus aktif, ini kayak biasa aja nih gitu. Jadi intinya sih saya pengen banget tujuan tercapai. Jadi aku tahu perubahan dari orde lama ke orde itu seperti ini kok ternyata gitu. Terus Bu, waktu pelaksanaannya kapan ya di 12 Di Rabu besok. Hari Rabu besok pagi ya? Tanggal 20 ya. Tanggal 20 di jam keberapa Bu? Jam ke-34 sekitar jam 8.45 sampai jam 10.15. 10.15. Oke, barangkali itu saja Ibu kegiatan kita di dalam kegiatan pra observasi. Semoga kegiatannya berjalannya lancar, anak-anak aktif di dalamnya sehingga tujuan pembelajarannya tercapai. Terima kasih Bu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. and the
kita akan jalan-jalan ke Bandung. Saat ini juga kita akan pergi ke Bandung. Ya. Guidebook ini akan membantu pengunjung untuk melihat koleksi Museum Konferensi Asia Afrika. Yang ketiga, digunakan sebagai bahan ajar untuk pembelian gerakan non-blok. Yang keempat, gunakanlah guidebook ini dengan baik. Sebelum kita masuk ke pemandu, di sini ada sebuah peta. Ibu yakin kalian dapat geografi, dapat 5 jam. Udah ngelontok pasti ya soal peta? Ya. Yang mana wilayah Indonesia? Yang mana dulu? Boleh satu orang yang untuk sebelah kanan tahu gitu. tahu. Nggak jawab. Ada itu. Jawab lain gitu loh. Ya salah. Bisa dibuka? Nah, jalan dulu. Oke, yang mana wilayah Indonesia? Asik. Oke, good. Alhamdulillah, mengajar geografi bisa baca peta ya. Oke, ini adalah peta dunia. Kalian bisa lihat peta kalian sendiri di halaman 77. Liza, sudah dibuka halaman 77? Kalian lihat peta versi kalian. Ada warna apa di situ? Hitam, biru, Sudah dapat posisi Indonesia di mana? Udah ketemu Indonesia? Ya, warnanya apa? Abu. Kalau abu-abu tandanya apa? Mengatakan pertemuan kemarin Ibu sudah menjelaskan apa sih kurang dingin itu? Kurang tidak langsung, kemudian ya, memperluas video terbagi jadi 2 blok kan? Ya. Blok apa? Ada? Oke. Ini kalian jelaskan. Iya. Ya, misalkan ada yang dapat bagian ini. Jadi nanti tinggal gini aja. Di sini adalah spot di mana isinya Soekarno berdiri, memberikan pidato dan lain sebagainya. Kalian harus bergaya sebagai pemandu wisata. Ya. Jadi ada 6 gambar. Di gambar yang kedua, yang tadi peristiwa sebelum konferensi Asia Afrika. Kemudian yang ini tentang kondisi KA. Ingat kalian bisa mencari informasinya di Google. Ya, kita lihat. Kemudian ini ada gambar setelah kalian cukup menjelaskan gambarnya saja. Sangat akan sebagai pemandu untuk ya. Nanti anggap teman kali ini semuanya adalah pengunjung museum. Bisa kelompok. Oke, ini tentang peta. Kita peta udah ya. Datang di Museum Konferensi Asia Afrika. Jadi di sini sebelumnya perkenalkan dulu kami dari tour guide 1. Perkenalkan, nama saya Ira Sebuka dan rekan saya Rifai, Rian, Eliza, Ima, dan Dias. Di sini kami sebagai pemandu acara pemandu tour kali ini. Jadi kan nanti kita akan menjelaskan dulu terlebih dahulu. Langsung aja guys, kita masuk ya ke ruangan pertama. Jadi di sini kalian bisa lihat. Sebelum saya mengizinkan kalian mengeksplor sendiri, saya ingin menjelaskan sedikit dulu tentang ruangan ini. Jadi di sini terdapat patung Insinyur Soekarno yang sedang berpidato. Jadi di sini adalah tempat di mana pidato Konferensi Asia Afrika dilaksanakan. Selanjutnya dijelaskan oleh Rifai. Jadi konferensi Asia Afrika itu berlangsung pada tanggal 18 sampai 24 April tahun 1955.
Konferensi Asia Afrika dipimpin oleh PM Ali Sastro Wijoyo dan dihadiri oleh para pemimpin dari 29 negara. Itu namanya yang pertama Gabungan Indonesia, Pakistan, China, Filipina, Kamboja, Iran, Arab Saudi, Taiwan, Jepang, Sudan, Republik Rakyat Tiongkok, Jordania, Suriah, Laos, Thailand, Mesir, Libanon, Turki, Ethiopia, Nigeria, Vietnam Utara, Vietnam Selatan, Pantai Emas, India, Nepal, Yaman. Sekaligus ada beberapa lembaga. Museum ini didirikan oleh Muhammad Ali Jinnah, sosok politik sekaligus pengacara. Ya, jadi setelah kami menjelaskan sedikit, kami akan memberikan waktu kalian untuk mengekspor sendiri di ruangan ini. Jadi itu ada negara-negaranya, jadi kalian bisa mengekspor sendiri. Oke, sekian dari kami, tour guide, selaku tour guide. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut, yang udah siap? Oke, tour guide. Blok barat atau blok timur, benar atau salah? Benar. Benar, ikuti teman kalian, sah. Ikutin diri kalian sendiri ya. Salah. Baik, Bu. Ya. Baik, Bu. Bu, baik, Bu. Ya, benar. Ada yang menjawab salah, ada yang menjawab benar. Gerakan non-blok ialah gerakan negara-negara yang di dalamnya blok barat ataupun blok timur. Benar atau salah? Betul apa jawabannya? Ya, minggu depan kita akan membahas negara-negara yang ikut dalam perang dingin. Salah satunya adalah negara Korea. Oke, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Rizka, kita lanjutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Rizka, kita ketemu lagi nih dalam kegiatan pasca observasi setelah Bu Rizka beberapa hari yang lalu melaksanakan kegiatan observasi pembelajaran di kelas 12B. Nah, Bu, saya mau tahu nih bagaimana sih perasaan Ibu setelah melakukan observasi tersebut di kelas 12B? Rasa sih kan masih lega Ibu ya. Lega observasi ya, karena memang kalau orang-orang bilang observasi itu kayak sudah ngajar biasa, cuma mungkin ada sedikit tekanan gitu. Tekanan kita harus sesuai ini. Coba kadang memang tetap kita bawa modulnya, cuma mungkin kan nggak harus ngecek sebelumnya gitu. Cuma kan kita observasi kan harus ada. Kamu lagi cuma udah kita seru, saya melakukannya di itu seru. Bahkan niatnya itu kan saya cuma ingin membandingkan jawaban. Tiba-tiba tuh di tengah jalan ada yang berdebat. Gitu kayak udah jadi itu jangan berdebat tuh, ini hanya membandingkan jawaban doang, karena kan pas di bagian session itu kan ada soal yang sama sebenarnya. Kayak soal yang sama siapa? Ada yang kalian menjawab. Coba bacakan jawaban kamu. Ternyata jawabannya beda dengan yang baca ini. Bilang, kok? Terus dia juga ngebantah dong. Enggak kayak gitu, terus gini. Oh, kok jadi debat gitu. Tapi emang seru sih, tapi ya intinya ya saya senang begitu. Gitu tuh kan bisa ya jadiin tema-tema debat di sejarah gitu, jadi membuka ide-ide baru gitu untuk next pelajaran selanjutnya. Jadi Ibu menemukan ide-ide baru nih pada saat melakukan pembelajaran di kelas 12 dan malah makin berkembang gitu. Yang tadinya barangkali Ibu hanya sekedar menyampaikan informasi, ada discovery learning, tapi ternyata ada debatnya juga gitu. Iya, tapi berdebat ya. Dan lebih hidup. Iya. Ada debat ini nih, karena nanti ini kan udah masuk pembahasan ini ya, krisis ekonomi yang moneter. Bisa nih kayak kalau misalkan kita jadiin debat gitu. Jadi bisa ide untuk pembelajaran berikutnya. Berarti gini Bu, selanjutnya Bu, saya ingin menanyakan tentang kesesuaian harapan pada saat observasi. Sesuai apa enggak? Oke, menurut saya pribadi sih sesuai ya Bu ya. Karena ternyata meskipun saya bebaskan anak-anak buat memilih soal, dia tuh memilih itu pas banget. Inti dari bahasanya kayak transisinya. Ada yang pengiturannya dapat, super semarnya dapat, dualismenya pun dapat. Jadi
Karena tiap kelompok itu dia memilih yang seperti itu. Jadi dapat nih, oh tritura dulu, tritura kemudian nanti ada super semar habis itu dualisme pemimpinan, baru nanti ke resminya Soeharto naik sebagai presiden. Jadi semuanya ketangkap di anak-anak. Berarti tujuan pembelajaran tercapai, anak-anak pun aktif sesuai harapan pada saat observasi. Kita lanjutkan. Pada saat melakukan observasi, Ibu menemukan kendala nggak Bu dalam pelaksanaannya? Ada. Coba sebutkan. Kalau dalam kendala materi mungkin enggak ya Bu ya. Saya ternyata melihat kalau kendala ini Bu, pas pemilihan kasus, kan saya pikir untuk penjumlahan anak-anak kan udah cukup mampu ya, jadi pada SMA gitu. Tapi pas mereka pas nyari itu gini, Bu, kalau lebih boleh. Kalau lebih gimana? Saya milih yang 50, 40, 30. Itu 100 bukan? Bukan. Ganti soalnya karena banyak kelompok yang memilih soal lebih dari 100 poin. Gitu. Terus kemudian mungkin dalam pembagian kelompok ya biasanya masih menggunakan metode acak, pakai website Rato Tools gitu, kayak sekarang masih nongol teman-namanya. Cuma mungkin pas pembagian itu ada yang mungkin sedikit tidak adil ya. Dan karena mungkin ternyata kelompok itu dominannya yang bisa tuh mungkin cuma 1-2 orang. Jadi yang satu perlu dibantu, perlu diangkat gitu loh ininya. Di situ sih Bu, menurut saya. Jadi mungkin untuk masih bingung juga sih untuk satuan kelompok gimana sih biar bisa merata. Biar semuanya itu rata, nggak ini bisa sendiri atau mungkin ada kelompok yang sama-sama nggak bisa. Jadi intinya mah pada saat pemberian materi tidak ada kendala, tapi justru pada saat pembagian kelompok ya di tengah jalan menemui. Ya itu yang masih saya belum bisa tahu nih gimana jalan keluarnya untuk nentuin kelompok. Kan kalau misalkan kalau gaya belajar kan nggak bisa ya Bu ya. Kalau misalkan kita memetain malah misah-misahin gitu, biasanya kan malah mengkombinasikan. Nah itu yang saya belum bisa mengerti pembagian kelompoknya. Selanjutnya Bu, apa sih kompetensi yang ingin Ibu kembangkan di setelah pembelajaran kemarin? Kompetensinya sih saatnya jam keempat dimulai. It's time to begin the fourth lesson. Ini kalau kompetensi saya pribadi atau kompetensi anak-anak? Dua-duanya. Kalau dari anak-anak sih Bu ya, mungkin saya sih pengen meningkatkan ini Bu kognitifnya. Karena kan kadang anak itu yang saya lihat ya beberapa anak itu kadang sering lupa apa yang kita ajarkan. Bahkan nggak sampai sehari lah, mungkin saya nggak lupa gitu. Nah mungkin dari saya sendiri, mungkin dari segi pedagogik saya kayak mungkin belum, saya pasti sih pedagogik saya kayak belum 100% sempurna gitu, masih ada hal-hal yang kurang mungkin dalam menangani siswa di kelas, kemudian termasuk dalam kelompok pun saya pikir itu masih kurang saya kan, jadi masih belum bisa nih memetakan bagaimana nih untuk mengumpulkan anak-anak yang memang dia perlu bantuan gitu. Karena kan jujur aja ya Bu ya, kita kan mengajar 12 kelas, kadang tuh harus punya kelas sendiri gitu. Oh kelas ini ya, kelas ini tuh kayak gini. Kadang sering kelupaan, saking banyaknya anak-anak itu sering lupa. Ini anaknya bisa nggak? Ini bisa nggak ya gitu. Boleh itu sih. Oke baik, jadi baik guru maupun siswanya itu perlu ada kompetensi yang dikembangkan seperti itu. Jadi supaya nanti kegiatan bisa berjalan dengan lancar gitu kan. Kegiatan KBM juga anak pada aktif, gurunya juga mampu menyelesaikan masalahnya seperti itu. Terakhir Ibu, apa sih harapan Ibu untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya? Oke, kalau harapan saya sih Bu ya, mungkin bisa membuat anak-anak ini tuh senang dengan sejarah. Karena kan jujur aja tuh mungkin kalau orang bilang misalkan bapak sejarah tuh bosen nih, gurunya seramah doang, terus ngasih tugas doang, rangkum doang. Saya pengen mengubah stigma itu. Jadi ternyata sejarah itu bisa menyenangkan loh. Jadi ya mungkin dengan saya yang kadang memang hobi nonton variety show sama game-game ya, kadang saya coba terapkan ke pembelajaran. Kayak misalkan kayak kuis kelompok sudah smart itu juga. Terus yang yang ruang guru kelas yang COC ya, harus pakai bel, saya beli belnya loh Bu, buat beli saya beli bel. Jadi tuh nanti anak-anak kalau tinggal pencet gitu, dan tuh memang seru. Kita mau lagi, nanti sabar kita tunggu dulu yang berikutnya. Jadi kadang game kayak gitu kadang saya bawa anak-anak keluar kelas kayak itu pakai scan QR. Jadi saya tempelkan di area screen sekolah,
dengan clue atau petunjuk. Ya, misalkan aku adalah sebuah tempat di mana ini, misalkan dia tebak tempatnya di mana, terus baru di scan dapatlah soal. Jadi harapan ibu semoga anak-anak itu senang dengan sejarah gitu. Karena selama ini barangkali anak-anak bahkan guru ya, saya pun juga merasa bahwa pas saya sekolah dulu kok seperti ini ya gitu. Barangkali ini adalah sebuah ide-ide baru dari Bu Rizka supaya gimana caranya supaya anak suka dengan sejarah, anak gak bosan dengan sejarah, pembelajaran juga berarti aktif seperti itu. Soalnya kan saya ini Bu apa? Dari SMA ke kuliahnya kan mual. Oh gitu. Jadi ya sebuah tantangan baru sih. Iya, betul. Oke, baik Ibu Rizka, terima kasih sudah memenuhi undangan dari saya untuk melakukan kegiatan pasca observasi. Semoga apa yang diharapkan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Anak-anak juga aktif di dalamnya. Mohon maaf jika ada kekurangan Ibu Rizka, mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.